Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah Ananda, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi yang akan dijelaskan hari ini ada 3. Yang pertama, reklame, poster, dan brosur. Nah, kita akan mengetahui apa itu reklame, poster, dan brosur. Mengenal reklame. Reklame adalah media yang digunakan untuk menawarkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat. Reklame biasanya tersusun dari kata-kata serta gambar yang menarik dan mencolok. Reklame biasanya berukuran besar sehingga mudah dilihat dan dibaca. Selain untuk menawarkan barang, reklame juga untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan suatu produk atau jasa kepada orang lain. Reklame memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri reklame yang pertama adalah 1. Persuasif atau bersifat membujuk. Kata-katanya biasanya bersifat membujuk orang untuk membeli suatu produk. 2. Ukuran huruf mudah dibaca. Ukuran huruf pada reklame biasanya hurufnya besar-besar sehingga orang mudah membaca apa yang ditawarkan. 3. Slogan mudah diingat. Nah, slogan ini contohnya seperti ada slogan pada suatu produk orang pintar minum tolak angin. Nah, slogan itu mudah diingat. Begitu juga di reklame, harus mempunyai slogan yang mudah diingat oleh orang. Yang keempat, gambar dan desain yang menarik. Nah, gambar dan desain ini harus menarik. Yang kelima adalah tata letak tulisan dan gambar rapi. Nah, untuk menarik perhatian orang, tata letak tulisan dan gambar pun harus rapi. Kita akan membedakan reklame dan bukan reklame. Perhatikan gambar yang ada di video ini. Nah, pada gambar pertama di situ juga ada gambar dan tulisan. Gambar kedua pun ada gambar dan tulisan. Namun, pada gambar pertama diberi tanda silang. Kenapa diberi tanda silang? Karena itu bukan reklame. Nah, kenapa bukan reklame? Karena tulisannya di situ terlalu banyak dan kecil-kecil sehingga pembaca tidak bisa membaca dengan jelas. Mereka harus duduk. Ini adalah contoh bacaan anak, bukan reklame. Sedangkan contoh gambar kedua merupakan contoh reklame. Kenapa dikatakan reklame? Di situ kata-katanya bersifat mengajak, tulisannya pun besar-besar dan singkat padat sehingga pembaca pun mudah mengerti. Jenis-jenis reklame. Yang pertama, reklame berdasarkan tujuan pengadaan. Reklame berdasarkan tujuan pengadaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, reklame komersil, yaitu reklame yang digunakan untuk menawarkan suatu produk. Yang kedua, reklame non-komersil, yaitu reklame yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Yang berikutnya adalah reklame berdasarkan media penyampaian. Reklame berdasarkan media penyampaian dibagi menjadi 3, yaitu reklame audio. Reklame audio yaitu ada reklame yang digunakan media suara atau bunyi tertentu. Yang kedua, reklame visual, yaitu reklame yang digunakan media gambar, baik gambar dalam maupun gambar bergerak. Yang ketiga, reklame audio visual, yaitu reklame yang menggunakan media gabungan antara audio dan visual. Materi berikutnya yaitu mengenal poster. Sebelumnya kita sudah belajar tentang reklame. Salah satu bentuk reklame adalah poster. Poster adalah gambar yang diberikan tulisan untuk menyampaikan suatu informasi atau imbauan. Poster memiliki ukuran yang lebih kecil daripada reklame. Poster terdiri dari gambar dan tulisan.
Poster biasanya dibuat untuk menyampaikan suatu informasi. Informasi tersebut dapat berupa penawaran produk atau kegiatan. Selain itu, poster juga bisa digunakan untuk menyampaikan imbauan atau ajakan kepada masyarakat. Ciri-ciri poster. Adapun ciri-ciri poster yang baik, yang pertama, isi poster mengandung pemberitahuan, imbauan atau pengumuman. Yang kedua, gambar menarik dan mencolok. Yang ketiga, tulisan berukuran besar. Keempat, kalimat singkat dan jelas. Yang kelima, poster biasanya dapat dijumpai di tempat-tempat umum. Jenis-jenis poster. Yang pertama, poster niaga. Poster niaga berisi tentang produk atau jasa yang dipromosikan oleh suatu perusahaan. Di sini ada contoh poster niaga. Cemas menghadapi ujian, yuk belajar seru di rumah melalui Rumah Juara. Nah, di sini perusahaan mempromosikan Rumah Juara dan kita dapat mengunduhnya di Google Play. Poster yang kedua yaitu poster pendidikan. Poster pendidikan berisi informasi yang dapat memberikan pengarahan dan pendidikan kepada masyarakat. Raihlah masa depan gemilang melalui pendidikan. Contoh poster pendidikan ini biasanya berada di sekolah-sekolah. Biasanya kita temukan di sekolah. Jenis poster yang ketiga yaitu poster kegiatan. Poster kegiatan berisi tentang informasi suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Di sini ada contohnya adalah kegiatan donor darah. Di sini dijelaskan di dalam poster ada waktu dan tempat dan kontak person yang harus bisa dihubungi. Jenis poster berikutnya yaitu poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat berisi pesan-pesan yang mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal baik demi kepentingan bersama. Di sini contoh posternya, ayo menghemat air. Di sini poster ini mengajak untuk masyarakat untuk berhemat air. Langkah-langkah membuat poster. Dalam membuat poster, diperlukan beberapa langkah sehingga poster menarik dan bagus. Adapun langkah-langkah membuat poster adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tema atau topik dan tujuan poster. 2. Menetapkan amanat dan pesan yang akan disampaikan dalam poster. Yang ketiga, menyusun kalimat dan kata-kata atau slogan yang singkat, jelas, dan menarik serta mudah dipahami oleh orang lain atau pembaca. Yang keempat, membuat ilustrasi dengan warna yang menarik dan sesuai dengan tema poster. Yang ketiga, mengenal brosur. Ke brosur. Brosur adalah selebaran yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Keterangan dalam brosur biasanya disusun secara teratur. Brosur digunakan untuk memperkenalkan produk, organisasi, atau pelayanan kepada masyarakat. Brosur dapat didistribusikan dengan berbagai cara. Brosur bisa didistribusikan dengan disisipkan di dalam koran atau juga dapat diletakkan di rak, terutama di kawasan wisata. Brosur juga terkadang disebarluaskan dengan cara dibagikan secara langsung. Ciri-ciri brosur. Brosur harus dibuat menarik agar masyarakat terdorong memakai produk yang ditawarkan. Brosur yang menarik memiliki beberapa ciri. Yang pertama, isinya jelas dan lengkap. Yang kedua, desain menarik. Yang ketiga, dilengkapi dengan gambar. Yang keempat, tata letak tulisan dan gambar rapi. Yang kelima, hanya sekali diterbitkan. Jenis-jenis brosur berdasarkan isi. Brosur penawaran produk. Brosur penawaran produk adalah brosur yang digunakan untuk mengenalkan sebuah produk atau jasa kepada masyarakat. Contohnya di sini adalah brosur bimbingan belajar atau bimbel. Yang kedua, brosur imbauan. Brosur imbauan adalah brosur yang berisi ajakan kepada masyarakat. Di sini ada contoh brosur imbauan. Di sini himbauannya adalah stop global warming.
Jenis-jenis brosur berdasarkan bentuk. Yang pertama, brosur tanpa lipatan. Brosur tanpa lipatan terdiri dari selembar kertas berisi informasi singkat dan padat. Yang kedua, brosur lipat dua. Brosur lipat dua terdiri atas selembar kertas yang dilipat menjadi dua bagian. Yang ketiga, brosur lipat tiga. Brosur lipat tiga terdiri dari selembar kertas yang bisa dilipat menjadi tiga bagian. Nah, brosur lipat tiga ini terdiri dari 6 halaman. Langkah-langkah membuat brosur. Untuk membuat brosur yang baik, diperlukan beberapa langkah. Kita harus melakukan langkah-langkah membuat brosur dengan urut. Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan tema. Kedua, memilih jenis brosur. Ketiga, memilih judul yang menarik. Yang keempat, mengatur tulisan agar mudah dibaca. Yang kelima, membuat gambar yang sesuai dengan tema. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga Ananda dapat mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita sama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.